Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-47 ini, didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar Lo terus berjalan sempoyongan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Tapi alam di sekitarnya amat sepi, seperti tak dihuni manusia. Hanya gundukan bukit dan dataran penuh tanaman liar yang nampak di situ. Makin lama pendekar Lo makin jauh meninggalkan pantai Tuban. Di mana kamu, Mesin? Mesin! Mesin! Mesin, aku harus dapat menemukanmu. Entah dalam keadaan hidup atau mati. Aku harus dapat menemukanmu kembali, Mesin. Hei, apa ini? Mesin. Bukankah ini kancing baju Mesin? Aku yakin dia masih hidup. Mungkin dia mengalami sesuatu. Atau barangkali dia dibawa oleh orang-orang jahat di pulau ini. Aku akan terus mencarimu, Mesin. Jangan khawatir istriku. Kalau ada yang berani berlaku jahat padamu, akan kubunuh orang-orang itu.
Pendekar Lau terus berjalan ke arah utara meninggalkan tepian sungai Bengawan. Dia merasa sedikit lebih segar setelah mencuci wajahnya dan minum air di sebuah belik di tepian sungai. Alam yang ditemuinya nampak semakin asing. Mendadak dia mendengar sesuatu di kejauhan. Aku seperti mendengar suara orang sedang bertempur. Nah, kalau ternyata pulau ini ada penghuninya, berarti harapan makin besar untuk bisa menemukan Meisin kembali. Aku akan melihat siapa orang-orang itu. Benar, ada 2 orang sedang bertempur. Tapi siapa mereka ini? Dan apa maksudnya bertempur di tempat sepi begini? Tunggu dulu, Marake. Langkir, kalau kau menginginkannya, maka kau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Kita sudah bertempur lebih dari 30 jurus. Dan belum ada di antara kita yang kalah atau menang. Ya, kita akan bertempur sampai ada di antara kita ada yang kalah. Dan bagi yang menang, boleh mengambilnya sebagai hadiah. Bukankah demikian perjanjian kita? Marake, kau jangan serakah. Aku serakah? Iya, kau sudah mempunyai 2 orang istri. Mengapa kau masih ingin menambah lagi? Itu bukan urusanmu, Langkir. Kalau kau menginginkan perempuan itu menjadi istrimu, nah, syaratnya kau harus dapat mengalahkan aku. Baiklah, kalau kau masih tetap pada pendirianmu. Tapi kau tidak boleh sakit hati kalau sampai aku dapat mengalahkan jurus-jurusmu. Kita sudah istirahat dalam 3-4 sedotan napas. Mari kita lanjutkan lagi. Kembali orang yang bernama Marake dan Langkir itu bertempur. Permainan jurus mereka nampaknya tidak banyak berbeda, dan kemampuan mereka pun seimbang. Tapi karena Langkir lebih muda, maka tenaga cadangan yang dimilikinya lebih besar. Setelah 10 jurus berlalu, nampak Marake mulai terdesak. Agaknya mereka mempelebutkan seorang wanita. Jangan-jangan Meisin yang menjadi alasan 2 orang itu bertempur. Bagaimana, Marake? Baiklah, kau yang menang, Langkir. Kau lebih muda, tenaga cadanganmu lebih banyak. Ambillah perempuan itu. Tidak, Marake. Tidak? Iya. Mengapa tidak? Kau tidak perlu merasa tidak enak padaku. Kau berhak mengambil perempuan itu, Langkir. Kau telah memenangkan pertarungan. Aku mempunyai pikiran lain, Marake. Iya, kita bisa kerjasama untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Aku tidak menyukai wanita itu, Marake. Apa maksudmu, Langkir? Bagaimana kalau kita jual saja wanita itu? Gagasan yang baik. Kebetulan sekali aku mempunyai kenalan seorang saudagar kaya, Langkir. Namanya Raka Dukut. Dia gemar sekali wanita cantik. Dia tidak boleh melihat paha mulus dan wajah cantik, Langkir. Di mana rumahnya? Tak jauh dari sini. Di desa Joman. Iya. Kalau memang dia mau membayar mahal, apa salahnya kita antarkan ke sana? Pasti. Dia pasti mau membayar mahal. Dia paling gemar melihat wanita berkulit putih bersih, Langkir. Kalau dia mau membayar 400 tali, bukankah jumlah yang lumayan, Langkir? Baiklah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Aku akan menjaga perempuan itu. Dan kau pergi ke rumah Aki Gumbrek. Aki Gumbrek ahli obat-obatan itu? Ya, beres.
Pergilah Marakeh. Tapi jangan terlalu lama. Ah, tidak. Aku tahu jalan paling dekat ke rumah si Gumrek itu. Marakeh lalu pergi ke rumah Aki Gumrek. Setelah temannya lenyap di balik pohon-pohon liar, Langkir bergegas melangkah menyusuri jalanan setapak. Mereka mempersoalkan wanita. Mereka bermaksud menjual wanita yang katanya berkulit putih. Hatiku berdebal-debal. Hanya, benarkah wanita yang mereka maksudkan adalah Meisin istriku? Akan kuikuti orang yang bernama Langkir itu. Langkir terus berjalan menyusuri jalan setapak. Kemudian dia membelok ke arah kiri dan tiba di tepian sungai. Selanjutnya dia menyusuri tepian sungai itu menuju ke arah hilirnya. Sementara pendekar Lao terus menguntit dari jarak yang agak jauh. Agaknya wanita yang malang itu disembunyikan di sebuah goa. Benar-benar manusia biadab. Baiklah, aku akan terus menyelidiki dua orang itu. Aku ingin tahu siapa wanita yang menjadi korban kebusukan hati mereka. Pendekar Lao dengan sigap melompat ke atas tebing sungai. Kemudian pelan-pelan dia turun ke arah lubang goa dengan berpegangan akar-akar tanaman menjalar. Pendekar Lao terus merayap seperti seekor kadal. Kemudian dengan hati-hati lehernya dijulurkan ke bawah. Dan nampaklah seorang wanita berpakaian kain sutra terbaring di atas lempengan batu. Wanita itu diam tak bergerak sama sekali. Meisin. Benar dugaanku. Hanya, wanita yang mereka pelebutkan adalah Meisin istriku. Apakah Meisin sakit kepala? Mengapa dia diam saja? Wajahnya pucat sekali. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah menculik Meisin dan sekarang mereka akan menjualnya pada saudagar kaya. Betapa geramnya hati Lao Sisan. Pada saat itu dia lengah, kakinya terpeleset dan... Hei, siapa kau? Namaku Lao Sisan. Kau orang asing. Kau berpakaian seperti orang asing. Mau apa kau mengintip kemari? Semula aku memang hanya bermaksud mengintip dan tak ingin mencampuri urusan kalian. Tapi sekarang niatku berubah. Kau memang tidak sepantasnya mencampuri urusan kami. Pantas atau tidak pantas, orang seperti kau harus dihajar. Hei, tunggu. Apa maksudmu? Kau jangan membuat gara-gara dengan kami. Kau dan temanmu itulah yang membuat gala-gala. Kalian telah menculik istriku, dan sekarang kalian bermaksud menjualnya. Hanya, kau pikir istriku dagangan yang bisa dijual belikan apa? Jadi kau mengaku wanita ini istrimu? Dia memang istriku. Apa buktinya bahwa dia istrimu? Kau jangan mancing-mancing kemalahanku, Kalau tidak kau serahkan wanita itu padaku, kau dan teman itu akan segera menyesal. Kau pandai bermain gertak juga rupanya. Aku tidak suka main gertak. Bagus. Rupanya kau menyukai baku hantam. Kita sama-sama laki-laki.
Baiklah, kau boleh mengambil wanita itu, asal kau dapat mengalahkan aku. Iya! Bagus. Permainanmu cukup bagus. Tapi kau jangan keburu bergirang hati orang asing. Ayo, dapatlah senjatamu. Kita lanjutkan permainan dengan senjata tajam. Tidak. Rasanya aku belum memerlukan senjata tajam. Cabutlah pedangmu. Kalau tidak, kau akan binasa di ujung senjataku ini, tahu? Mengapa kau berkelas hati membela apa yang bukan menjadi hakmu? Kalau kau mau bersikap adil, kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Dengan asas persahabatan. Aku memang orang asing di daratan sini. Aku dan istriku sama-sama orang asing. Perahu yang kami tumpangi hancur di selang badai. Dan kami terdampar di pantai sana. Kami memang orang asing. Dan kami membutuhkan sahabat di tempat yang belum kami kenal ini. Kau kira aku percaya ceritamu itu? Dan kau kira aku sudi menjadi sahabatmu? Puh! Ayo, cabutlah pedangmu. Kau tidak perlu membual. Kalau kau dapat mengalahkan permainan pedangku, kau boleh membawa wanita itu. Aku tidak peduli dia istrimu atau bukan. Kau boleh membawanya kemana kau suka. Baiklah, baik. Lupanya kau mempunyai watak yang sukar menyesuaikan diri, ha? Sekarang apa keinginanmu? Akan kulayani. Ayo, cabutlah pedangmu. Mari kita berlaga dengan senjata. Bukankah sudah kukatakan? Aku belum memerlukan senjata. Aku belum memerlukan senjata. Kau sombong sekali orang asing. Kau akan segera tahu siapa aku. Siapa Langkir? Iya. Langkir terus mendesak dengan sabetan-sabetan pedangnya. Kini pendekar lawan nampak lebih berhati-hati. Serangan Langkir memang dapat dengan mudah dibaca, tapi kelengahan bisa berakibat fatal. Langkir nampak kesal karena hampir seluruh serangan yang dilancarkan kandas di tengah jalan. Tapi dia merasa malu untuk segera mengakui keunggulan lawannya. Karena itu, dia mulai menyergap dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pada saat itu, dari arah tikungan jalan setapak, muncul Marake diiringi seorang laki-laki tua berjenggot. Hentikan! Ada apa, Langkir? Siapa orang itu? Dia mengaku suami wanita itu. Apa benar kau suami wanita berpakaian sutra itu? Tidak usah kau tanyakan lagi. Jelas dia bukan suaminya Marake. Orang seperti dia ini banyak tinggal di daerah pesisir timur. Tapi mungkin saja dia suaminya, Langkir. Sebab aku juga melihat tubuh orang ini tergeletak di pesisir. Semula kukira dia sudah mati, tapi nyatanya masih hidup. Sudah Marake, sikat saja orang itu. Mana mampu dia melawan kita berdua. Sekalipun ilmu kanuragannya tinggi. Ayo, cabut pedangmu. Kita bunuh saja sekalian orang itu. Baru kita bawa pergi wanita itu. Kalau kalian dapat membunuh aku, kalian dapat pula membawa pergi istriku. Kurang aja. Jangan, Langkir. Tahan dulu. Marilah kita bicarakan dulu persoalan ini secara baik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagaimana? Kau setuju begitu? Boleh saja, boleh. Tapi satu hal harus kalian ingat. Aku tak ingin melihat kalian mengganggu istriku. Jadi kau tetap mengaku bahwa wanita itu istrimu? Dia memang istriku. Baiklah. Kami percaya bahwa dia istrimu. Paling tidak untuk sementara. Lalu sekarang apa yang kau inginkan? Aku akan membawanya pergi dari tempat ini. Dia sedang sakit parah. Tubuhnya lemah sekali. Aku yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan kalian. Baiklah. Katakan kami mengizinkan kau membawa wanita itu pergi. Sekarang, apa keuntungan kami? Apa maksudmu? Begini, kau boleh membawa wanita itu pergi.
Asal kau memberikan ganti rugi. Hanya, aku tidak pernah merugikan kalian, Mengapa halus membeli ganti rugi? Kau ternyata lebih busuk dari temanmu itu. Langkir, kau benar. Agaknya kita harus lebih dulu membereskan orang ini sebelum membawa pergi wanita itu. Ayo kita keroyok dia. Jangan beri kesempatan untuk kabur. Dia bisa mengganggu rencana kita. Langkir dan Marake terus mendesak dengan sambaran-sambaran pedangnya. Suasana di tepi sungai menjadi gaduh riuh. Teriakan, pukulan dan tendangan silih berganti. Sebenarnya pendekar Law tidak ingin menggunakan pedang naga puspa. Dia pun masih ngeri melihat kedahsyatan senjata ciptaan Puranubaya itu. Dan dia tak ingin ada orang yang tahu mengenai senjata ampuh itu. Karena tentu akan menimbulkan banyak masalah di tengah dunia kependekaran. Tapi sekarang dia tak mempunyai pilihan lain. Serangan Marake dan Langkir makin menggebu. Dan dia tak mungkin terus-menerus melayani mereka dengan tangan kosong. Maka pendekar Law menarik napas panjang sesaat. Kemudian melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kau bisa lolos dari kami berdua, Kau tahu, daerah ini sudah kami hafal sampai ke pojok-pojoknya yang gelap. Sampai ke sela-sela rumput ilalang sudah kami kenal dengan baik. Kau tidak bakal bisa meloloskan diri dari pengawasan kami, tahu? Aku tidak akan lali. Aku datang ke tempat ini untuk menyelamatkan istriku. Bukankah kau tadi berkali-kali menyuruhku mencabut senjata? Sekarang keinginanmu itu akan kukabulkan. Lihatlah. Hup! Pedang yang nampak aneh dan mengerikan itu sekarang sudah berada di luar warangkanya. Langkir dan Marake ternganga keheranan. Dia seperti tidak lagi melihat manusia lumrah, melainkan seorang dewa maut yang mendadak berdiri di hadapan mereka. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan pendekar Law dan bagaimana nasib istrinya Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.